Kain tenun adalah bukti peradaban manusia yang tak lekang oleh zaman. Dan Indonesia adalah surga bagi para penikmat tenun ikat. Bicara mengenai tenun ikat, Nusa Tenggara Timur adalah pusatnya. Kami akan mengajak Anda melihat jalur tenun di Nusa Tenggara Timur. Di Molo, Timur Tengah Selatan, dan Lambanapu di Sumba Timur. Molo, sebuah wilayah di lembah pegunungan Mutis, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Di Molo, tenun adalah salah satu bagian kehidupan dan nafas hidup masyarakat. Tenun adalah salah satu ikatan batin mereka terhadap alam, budaya, dan leluhur mereka. Sejak kecil, mereka telah diajarkan untuk menenun dan menghasilkan tenun ikat yang cantik. Selain digunakan untuk sehari-hari, kain tenun juga menjadi sebuah keharusan saat upacara adat dan kegiatan ibadah mereka. Tenun merupakan refleksi dari falsafah hidup orang Molo. Mereka hidup berdampingan dan bergantung dengan alam. Cara bertahan hidup yang jenius dihasilkan dari percumbuan mereka dengan alam. Termasuk di dalamnya adalah karya tenun. Bentang alam indah dan kearifan lokal yang mereka miliki inilah mewarnai setiap tenunan yang dihasilkan. Dimulai dari serat kapas, imajinasi mereka yang jenius menghasilkan tenunan Molo yang cantik dan memikat. Di Sumba Timur, tenun juga menjadi nafas dan hidup masyarakatnya. Kain tenun yang indah dan cantik adalah lambang majunya peradaban dan sering berjalan dengan adat dan budaya mereka. Pulau Sumba identik dengan padang savana dan kuda-kuda yang dibiarkan lepas. Sumba juga dikenal sebagai tanah para raja dan kubur batu yang indah dan megah. Keindahan alam Sumba dan budaya ini tergambar pula dalam tenunan yang dihasilkan, seperti alam dan budayanya. Tenun ikat Sumba amat cantik dan memikat. Lambanapu, inilah pusat tenun ikat di Sumba Timur yang masih mempertahankan pewarna alami sebagai bahan dasar tenun mereka. Semua pewarna yang mereka gunakan, baik untuk warna dominan yaitu merah atau biru dan hitam, semuanya berasal dari pewarna alami. Dua jenis kain utama yang dihasilkan oleh penenun di Lambanapu, yaitu hinggi atau kain besar yang digunakan untuk laki-laki, dan lau, sarung yang digunakan untuk perempuan. Kain Sumba tak hanya dihasilkan dari jari-jari lentik kaum perempuannya,
tapi dengan kerjasama bersama kaum lelakinya. Mereka menghasilkan motif-motif yang cantik. Patola Ratu dan Papanggang adalah dua motif utama yang dihasilkan. Patola adalah motif geometris yang dahulu kala peruntukannya hanya untuk kaum bangsawan. Sedangkan Papanggang adalah motif yang bercerita mengenai ritual perkuburan bangsawan di Sumba. Di Lambanapu, kita tak hanya melihat hasil tenun yang cantik, namun kita bisa melihat bagaimana tenun tersebut dibuat dan bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam sebagai tempat mereka bergantung. Molo dan Lambanapu adalah contoh bagaimana alam dan kearifan lokal menjelma menjadi karya cipta yang indah dalam kain tenun yang mereka hasilkan.